Bismillah. Eh, para brothers agar merapatkan safnya ke depan karena di bawah itu antrian jamaah sangat banyak yang belum sholat isya. Jadi mohon untuk maju dan lebih merapat lagi, serapat mungkin, agar saudara-saudara kita yang belum sholat bisa ada tempat untuk melakukan sholat. Sekali lagi ini di sayap kiri atau di sayap kanan brothers itu, di depan itu masih kosong. Insya Allah walaupun posisinya di samping mimbar, tapi ada screen yang bisa juga memonitor nanti jalannya kajian. Jadi tidak usah khawatir ustadznya tidak kelihatan. Silakan merapatkan lagi. Cek, cek. Kalau masih ada celah atau masih ada jarak dengan brothers di depan kiri atau kanan, silakan merapatkan aja. Syukran jazakallah khair. Yang di belakang kalau mau langsung ke depan sini masih bisa nih. Nanti ada screen yang bisa untuk mengikuti kajian. Nanti mohon untuk khusus yang berada di area lurusan dengan kamera agar tidak jalan melewati kamera, arah kamera. Sebisa mungkin kalau mau keluar atau memang ada urgent, bergeser sambil menunduk sekali agar tidak menghalangi kamera. Jadi nanti mau menjelang akhir kajian pun kalau bisa jangan ada yang lewat ruang kamera. Cek, cek. Syukran. Merapatkan syaf juga berlaku untuk sister ya. Tolong sister merapatkan lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di salah satu rumah Allah yang pasti diberkahi, dan alhamdulillah insya Allah kita akan kembali menikmati sajian berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan pastinya agar kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insya Allah ta'ala. Amin. Dan tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah yang pertama of course, dan yang kedua kita mengucapkan terima kasih kepada Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atas dukungannya kepada kita, terutama kaula muda di sini, untuk dapat setiap minggu kita dapat menikmati kajian yang bermanfaat dan enak, ruangannya AC di tengah-tengah kota, terus apalagi parkirnya mudah nggak? Parkirnya mudah ya. Parkirnya mudah, terus banyak segudang hal yang memudahkan kita bersama-sama untuk menuntut ilmu syar'i insyaallah ta'ala. Ayo. Gimana Abdul Razak? Gimana? What we have tonight? We have plenty tonight. Kita punya beberapa hal malam ini, dan pertama kita wajib sebagai seorang muslim, karena ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Ya. Dan kita sudah sepatutnya merasakan kesedihan juga, karena seperti kita tahu tadi pagi kita mendapatkan kabar duka dari Tanah Rencong bahwa saudara-saudara kita tertimpa musibah. Ayo. Sebagai seorang muslim, dan juga di Rohingya ya, dan di belahan dunia manapun di mana kaum muslimin mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu. Dan juga di balik itu ada hikmahnya, yaitu meningkatkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan ada beberapa hal yang mungkin ini sangat mudah sekali. Kalau kita bisa membantu dengan harta, kenapa enggak? Pertama kita bisa bantu dengan harta, kedua kita bisa bantu dengan misal dengan uang atau dengan pakaian yang bisa kita sumbangkan untuk mereka, dan itu sangat berguna, apalagi mereka sangat membutuhkan. Iya benar, apalagi di sana juga ada banyak wanita, ada beberapa wanita hamil, lalu juga anak-anak dan babies, mereka sangat butuh itu. Dan juga yang terakhir, yang paling ringan, dan sometimes kita lupa tentang ini, kita bisa berdoa untuk mereka. Masya Allah. Di saat-saat kita bersujud, kita bisa berdoa untuk mereka supaya Allah benar-benar angkat musibahnya, Allah mudahkan semuanya, dan Allah lapangkan dada-dada mereka. Dan juga jangan lupa kita juga wajib berdoa agar kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Iya, karena kita bisa tahu bahwa seperti di surat, ada di Al-Quran guys, di surat Al-A'raf ayat 99, bahwa di situ gimana bunyinya? Allah berfirman tuh afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumil qasirun. Iya, musibah Allah itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jangan pernah merasa aman dari Jangan pernah merasa aman dari musibah Allah. Kita merasa itu terjadi cuma di Aceh yang potensi tsunami-nya atau gempanya besar. No. It's bisa di mana saja, itu bisa di mana saja. Dan percayalah, kita memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita dimudahkan, dan kita Allah hindarkan dari segala macam musibah insyaallah ta'ala. Dan kita semua pasti akan merasakan apa yang mereka merasakan ya. Kita hari ini dengar pada malam ini bahwa telah sampai hampir 100 yang meninggal, dan kita akan sampai kepada hari itu juga, dan kita mohon kepada Allah agar mereka dan kita semua hari ini mendapatkan husnul khatimah kelak di hari. Insya Allah. Dan semoga berkumpulnya kita di sini semua malam ini itu menjadi salah satu bukti bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur dan dikehendaki kebaikan oleh Allah. Karena Nabi bersabda tuh, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa diinginkan kebaikan untuk Allah oleh Allah, maka akan berikan di kemudahan untuk memahami ilmu. Semoga. Allahu a'lam. Amin. Sepi banget. Masih merasakan. Masih berduka juga, sama kita semuanya. Oke. Malam ini kita punya beberapa pertanyaan, dan ini mudah-mudah sekali untuk teman-teman semua yang sering banget ngaji. Panitia siap hadiah? Dan ada hadiahnya. Insyaallah. Kita mulai ya? Ayo, siap. Pertanyaan pertama, langsung tunjuk tangan saja nggak apa-apa.
Saya tunjuk. Tapi ini sisters atau brothers ya? Kita coba dari brothers dulu deh. Kita coba brothers dulu. Iya. Kita coba dari brothers dulu. Ini cepat saja. Sebutkan, tolong sebutkan. Pertanyaan pertama, sebutkan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbagi menjadi dua. Sebutkan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbagi menjadi dua. Siapa Pak? Muhajirin dan Ansor. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Panitia siapkan hadiahnya. Siapa namanya Pak? Siapa Pak? Iya, dihafal ya panitia. Itu oke, passing hadiahnya. Yang kedua. Barakallahu fiik. Tolong di passing. Ada pertanyaannya masih sisters ya. Sisters boleh deh. Sisters, mikrofonnya siap di belakang yang angkat tangan duluan, tolong di passing mikrofonnya. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya mudah banget, insya Allah. Siapakah yang dimaksud dengan muhajirin dan ansor? Siapa yang dimaksud dengan muhajirin dan ansor? Gampang. Silakan. Karena yang cowok nggak ada yang angkat tangan, sister yang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muhajirin adalah orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah bersama Rasulullah, yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Oke. Dan kaum Ansar adalah orang-orang dari Madinah yang masuk Islam setelah Rasulullah datang ke Madinah. Ahsan. Benar. Atau kalau boleh dilengkapi sedikit, orang-orang Madinah adalah orang-orang yang menyambut Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ketika berhijrah ke Madinah. Benar. Terima kasih. Jazakallah khair. Pertanyaan ketiga. Ngomong-ngomong kita jago banget ya benerin salahin. Ini kita udah bocoran nih, kita sama nih, kita sama-sama belajar. Kita bukan lagi ngetes nih sekarang ya. Oke, pertanyaan ketiga. Kita lagi mau bagi-bagi hadiah nih, Masya Allah. Masih berhubungan dengan muhajirin dan ansor, masih in between that, masih berhubungan, sangat berhubungan. Brothers. Ya. Soalnya ini soal peperangan. Masya Allah. Setelah penaklukan kota Mekah, nggak gitu pertanyaannya. Ya bener dong. Perang apakah yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah? Silakan. Perang Badar? No, salah. Kita kasih lagi clue-nya. Ini terjadi di 10 Syawal 8 Hijriah. 10 Syawal 8 Hijriah. Yang paling belakang. Ya? Hunain? Benar. Hunain. Barakallahu fiik. Ini terjadi di tanggal 10 Syawal 8 Hijriah dan kurang lebih 12 hari setelah penaklukan kota Mekah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Kok gue jawab ya? Jazakallah khairan. Oke. Masya Allah. Malam ini Gak ada poster, gak ada bocoran. Malam ini insya Allah kita akan mendapatkan faedah yang banyak dan kita bisa bersenang-senang dengan pertanyaan loh. Silakan bertanya sesuai dengan materi malam ini dan berkaitan dengan materi, dan insya Allah ini sangat berhubungan dengan hidup kita. Walaupun kita hidup di zaman sekarang, tapi percaya deh, agama nggak pernah basi. Iya, terus sampai akhir zaman nanti kita membutuhkannya, insya Allah. Kita panggil saja langsung pemateri kita malam ini. Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kondisi yang mungkin sedang kurang fit untuk bersama-sama hadir tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah ta'ala. Sama-sama. Silakan Ustaz dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Rekan-rekan, teman-teman semua, ikhwan dan akhwat,
senior-senior yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Judul kita apa, Van? Tidakkah mereka ridho, Ustaz? Oke. Tidakkah mereka ridho? Teman-teman sekalian, judul yang diangkat pada malam hari ini adalah sebuah penggalan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kaum Ansar. Tadi masih ingat kaum Ansar itu apa sih, teman-teman? Ansar. Kok lupa lagi? Jangan-jangan yang jawab panitia tadi, Van? Bukan. Ansar apa tadi, Ansar? Ansar adalah sahabat Nabi yang merupakan penduduk kota Madinah yang menyambut dan menerima kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialog yang terjadi atau dialog yang merupakan sebuah episode dari rangkaian perang yang sangat heroik yang dilakukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat setelah Fatu Mekah, perang yang dinamakan Perang Hunain. Ketika Nabi berperang melawan dua kabilah besar, Hawazin dan Thaqif, di lembah yang bernama Hunain. Jadi kalau kita dengar nama Perang Hunain, itu tidak lain tidak bukan nama dari sebuah lembah yang jaraknya kurang lebih 20 kiloan dari kota Mekah. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, perang ini di fase awal dimenangkan oleh Bani Hawazin dan Thaqif. Umat Islam kalah. Padahal pada saat itu jumlah pasukan umat Islam terbanyak dibanding peperangan-peperangan sebelumnya. Dan kekalahan di fase awal diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 25. Lalu di fase kedua umat Islam bangkit dan berbalik memukul mundur Bani Thaqif dan Hawazin. Dan pada akhirnya mereka terdesak dan mereka pergi dan membuat benteng di Taif dan akhirnya dikepung dalam beberapa hari dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Itu singkat cerita. Kita tidak akan berbicara tentang perang Hunain. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicatat oleh sejarah, perang ini membuat Nabi kita SAW dan para sahabat bergelimang harta rampasan perang. Bahkan ada yang mengatakan hewan-hewan baik unta, sapi, kambing yang dikumpulkan dari dua kabilah tersebut itu memenuhi 2 gunung. Untanya sebagian ahli sejarah mengatakan 24.000 unta. Belum sapinya, belum kambingnya, belum emasnya, belum peraknya dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagaimana biasa Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para sahabat. Dan ini yang menjadi pembicaraan sejarah. Kenapa? Karena metode Nabi dalam membagi berbeda dari peperangan-peperangan sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi memberikan jumlah yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh orang Quraisy yang baru masuk Islam, khususnya masuk Islam di Fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Karena sebagaimana host tadi bilang, peperangan ini setelah pembukaan kota Mekah, kurang lebih belasan hari dari pembukaan kota Mekah. Dan kita masih ingat sebuah ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Terus ayat berikutnya, kok lupa sih? Hafalannya udah sampai juz berapa? Baru sampai juz 29 ya?
Jadi 30 belum selesai. Jadi Al-Baqarah udah, Ali Imran udah, An-Nisa udah. Ini idaja nih Pak Ustadz, harusnya besok setoran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu pembukaan kota Mekah. Nah, tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam di kota Mekah itu diberi harta yang begitu luar biasa oleh Nabi SAW. Dan yang mencengangkan, tidak ada satupun dari Ansar diberikan oleh Nabi kita SAW. Gak ada. Dari harta ghanimah yang sangat banyak itu, nggak ada yang buat Ansar. Ansar tidak dapat apa-apa, nihil, nggak dapat apa-apa. Berbeda dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan orang musyrik pun dapat harta rampasan perang pada saat itu. Ambil contoh, Abu Sufyan. Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Nabi kasih 100 unta. Satu orang nih, 100 unta. Dan unta yang besar-besar. Satu ekor unta kira-kira berapa hadirin? Nah. Yang Idul Adha kemarin jualan unta siapa? Abdul Razak ya? Abdul Razak kemarin apa? Dia apa dia? Abdul Razak. Mana dia? Dia pulang. Hah? Satu ekor unta berapa? Enggak ya? Seharga Lamborghini? Enggak. Kalau yang biasa itu mungkin 20-an juta. Tapi kalau unta dipakai buat perang, ya kita anggap 100 juta deh. 100 juta. Unta termahal sekarang 25 miliar. Yang paling mahal. Kalah Lamborghini. Lamborghini berapa? 11, 12. Ini 25 M. Kita nggak ambil itu. 100 juta. 100 juta satu unta. 100 unta berapa M? 10 M. 10 M. Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan baru masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam di kota Mekah. Dikasih 100 unta. Dan Ansar yang membela Nabi SAW, yang membela Nabi SAW di perang Badar. Ingat, mayoritas orang yang ikut perang Badar Ansar, 200-an Ansar. Muhajirin nggak sampai 100. Perang Uhud Ansar, Khandaq Ansar. Lalu ketika di fase awal perang Hunain, kita menang kalah tadi? Kalah. Itu ketika Nabi sedang sendirian, itu yang pertama kali datang adalah Ansar. Dan yang dipanggil oleh Nabi SAW ketika beliau sendirian dan hanya ditemani Abbas dan 1-2 orang lagi, yang diteriakkan oleh Abbas dan Nabi SAW, ya Ansar, wahai Ansar, ini Nabi kalian ada di sini. Lalu para Ansar datang ke dekat Nabi SAW dan berkumpullah berjumlah 66 orang. Giliran bagi-bagi onta nggak dapat nih Ansar. Abu Sufyan yang dulu adalah pemimpin perang di perang Uhud, di perang Khandaq, yang ingin membunuh Nabi SAW, 100 onta. Begitu Abu Sufyan dapat 100 onta, kalau antum dapat 100 onta bilangnya apa? Syukran jazakallah Ya, syukran, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Abu Sufyan bilang apa? Aina libni, ini jatah ana, buat anak ana mana? Subhanallah. Wow. Akhirnya Nabi kasih 100 onta lagi buat Muawiyah. Muawiyah dapat. Antum kalau jadi Abu Sufyan bilang apa? Jazakumullah khairan lagi. Enggak, Abu Sufyan bilang, Yazid belum dapat nih Yazid. Yazid itu anaknya juga Abu Sufyan. Subhanallah. Kira-kira kalau antum dapat 10 M, antum berani minta lagi? Enggak berani, 10 M. Antum minta buat anak anda nih? Enggak mungkin, 10 M. Tapi Abu Sufyan minta, kan baru masuk Islam Abu Sufyan. Baru, imannya baru mulai merintis keimanan. Jadi ketika dia dapat, dia lihat 2 anak-anaknya, dia minta. 1 buat Muawiyah. Jadi ayah dan 2 orang anak ini 300 onta, 30 M. Subhanallah. Lalu di antara tokoh orang Quraisy yang dapat, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dapat juga. Dapat 100 onta. Sama tuh. Begitu dapat 100 onta, ya Rasulullah, kurang ya Rasulullah. Akhirnya dikasih 100 unta lagi. 200 unta Hakim bin Hizam. Allahu Akbar. Baru masuk Islam di pembukaan kota Mekah. Bayangkan, kurang, 10 M kurang.
Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bahkan belum memeluk Islam. Masih musyrik. Masih musyrik. Dikasih berapa sama Nabi? 100 unta. 10 M. Masih benci sama Nabi? 100 unta. Masih benci sama Nabi? 100 unta. 300 unta untuk Safwan bin Umayyah seorang diri. Sampai-sampai Safwan membuat testimoni setelah itu, awalnya aku benci dengan Muhammad bin Abdullah SAW, tapi beliau berikan aku unta, berikan aku unta, berikan aku unta, sampai aku cinta kepada Muhammad SAW. Ya gimana nggak cinta 30 M? Nggak tahu diri. Kalau kita nggak perlu 3 kali, sekali aja sujud syukur. Dia 300 unta, 30 M. Belum muslim, nggak pernah ikut perang, belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum pernah ruku, belum pernah tahajud, belum pernah umrah, belum pernah haji. 300 unta. Dan yang paling luar biasa, Nabi pun memberikan 100 unta kepada Malik bin Auf. Masya Allah. Malik bin Auf. Siapa Ustaz Malik bin Auf ini? Tanya deh tuh sama teman-teman. Siapa teman-teman Malik bin Auf? Iya. Coba kasih tau Fani. Oke. Siapa? Kayaknya kurang baca sirah antum, Fan. Kalau Abdurrahman bin Auf mungkin kita familiar ya, iya nggak? Malik bin Auf Ustaz? Siapa Malik bin Auf? Siapa yang tahu? Hadiah nggak? Ada Ustaz, ada yang bisa jawab? Masya Allah, benar Fan. Masya Allah, Kok hadiah. tahu sih? Hadiah dong. Hadiah insya Allah. Hadiah. Kalau besok dia aja yang jadi host, Fan. Ah boleh, boleh Pak. Wawasannya lebih banyak soalnya. Wawasannya lebih banyak. Boleh bingit. Malik bin Auf adalah pemimpin pasukan Thaqif dan Hawazin yang baru saja berperang dengan Nabi SAW. Atau bisa bayangkan nggak? Ini kepalanya musuh yang beberapa hari yang lalu ngincar kepala Rasulullah SAW. Dia datang ke Ja'rana 100 unta. Allahu Akbar. Lalu Ansar nggak dapat apa-apa. Jangankan 100, 90 nggak dapat, 50 nggak dapat. Jangan onta, sapi nggak dapat, kambing nggak dapat, sate 10 tusuk nggak dapat tuh Ansor. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa. Sedangkan yang baru berperang, yang baru membunuh, yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dari belasan umat Islam yang meninggal di perang Hunain dan Taif, dapat 100 unta. Malik bin Auf. Itu baru yang 100 onta, belum yang 50, belum yang sapi, belum yang kambing. Ansor nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Antum kalau jadi Ansor, apa sikap antum? Baper Ustaz. Oh iya, baper. Ansor juga demikian. Ya. Bahkan dari lisan sebagian mereka, khususnya yang masih muda-muda, itu mengeluarkan beberapa kalimat yang sangat tajam ke Rasulullah SAW. Di antaranya dikeluarkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Sebagian Ansor mengatakan, laqiya wallahi Rasulullahi qaumahu. Nah, Rasulullah SAW sudah ketemu kaumnya. Karena yang dikasih siapa? Orang-orang Quraisy. Dan Nabi dari suku apa? Quraisy. Jadi kata mereka, Nabi udah ketemu sama kaumnya nih, lupa sama kita. Lupa sama teman lama gitu kan bahasanya. Udah ketemu teman baru nih, lama gak ketemu, subhanallah. Kita dilupain sama Nabi SAW. Ansor nih, ngomong demikian. Sakit, gak dikasih apa-apa. Sebagian lain mengatakan lebih tajam lagi.
Kata dia, yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yada'ana. Nabi hanya kasih Quraisy dan lupa sama kita. Nggak benar nih. Ini salah. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Serem banget. Harusnya kan kebalik. Iya kan, harusnya Rasulullah, ya Allah, Allah maghfir li qaumi, ya Allah maafkanlah kaumku. Ini kebalik Ansor, ya Allah maafkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh sedih mereka. Mereka yang perang, mereka yang berdarah-darah, mereka yang begadang di Khandaq, mereka yang jungkir balik di Uhud. Dan sekarang ketika Mekah sudah direbut dan menang dengan harta ghanimah yang paling besar, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka yang lain mengatakan, yu'ti Quraisyan wa yada'ana wa suyufuna taqtur min dima'ihim. Nabi kasih Quraisy dan Nabi lupakan kita, padahal darah-darah mereka masih menetes di pedang-pedang kami. Oh, kita kan baru aja perang sama mereka, kok pemimpinnya dikasih, ini darah masih netes nih, kok kita dicuekin. Ada yang nggak kalah tajam lagi, riwayat Muslim, sebagian Ansor mengatakan, idza kana syidda fa nahnu nud'a wa tu'tal ghanaimu li ghairina. Kalau susah aja kita yang dipanggil. Gila udah senang mereka yang dikasih. Luar biasa dalam. Iya kan. Kalau susah nih tadi tuh berapa hari yang lalu pas sendirian Al-Ansor, kita yang dipanggil. Ketika udah senang kita dilupain. Tuh. Berat. Ini ngomongin siapa nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sakitnya minta ampun. Itu bukan di sini lagi, di sini, di sana, di mana-mana udah. Udah dalam tuh. Kalau susah aja kan nelfon kita. Rendah itu susah ditelepon. Kan gitu bahasa sekarang. Pura-pura nggak kenal lah. Kok mereka sih yang dikasih? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bola sudah tergantung liar, sudah terlanjur bergerak dengan liar, namun bersyukur ucapan-ucapan ini didengar oleh salah satu tokoh besar Ansar. Gelarnya Siddiqul Ansar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq perwakilan dari Muhajirin, ini versi Ansarnya. Siapa versi Ansarnya? Sa'ad bin Ubadah. Beliau tokoh kaum Ansor. Ini udah nggak sehat nih. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin ngomong empat mata sama engkau. Silakan Sa'ad. Ya Rasulullah, ada ucapan-ucapan tajam yang disampaikan oleh sebagian kaum Ansor tentang kebijakan engkau yang memberikan tokoh-tokoh orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, bahkan orang kafir, bahkan Malik bin Auf, sedangkan engkau tidak memberikan sedikit pun kepada Ansar. Disampaikan itu 1, 2. Nabi SAW bertanya, fa'aina anta min dhalik? Wahai Sa'ad, bagaimana dengan engkau? Oh tajam gitu kan. Menurut antum gimana? Kan ini tokoh besar. Apa jawab Sa'ad bin Ubadah, bin Ubadah, kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma ana illa mru'un min qaumi. Ya Rasulullah, siapa saya? Kecuali saya ini hanya bagian dari kaum saya. Apa maksudnya tuh? Semi-semi. Berarti Sa'ad bin Ubadah setuju nggak dengan kebijakan Nabi? Nggak setuju. Pandangan beliau sama dengan Ansor. Tapi ini kan bahasa pemimpin.
Beliau nggak mengatakan, saya nggak setuju dengan kebijakan engkau ya Rasul. Enggak, tapi bahasanya halus. Ya sahabat saya ini cuman bagian dari kaum saya. Maksudnya kalau kaum saya nggak setuju, saya juga nggak setuju. Wah, kalau Sa'ad bin Ubadah sudah demikian, maka ini udah genting. Maka apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, fajma' li qaumuka fi hadhil hadhirah. Wahai Sa'ad, kumpulkan Ansar sekarang juga di sini. Panggil semuanya, panggil. Saya mau bicara. Akhirnya dikumpulkan Ansar, seluruh datang. Bahkan Muhajirin datang, tapi disuruh pulang oleh Nabi SAW. Muhajirin jangan ikut-ikut, ini urusan saya dengan Ansar. Lihat bagaimana Nabi menjaga kehormatan Ansar. Beliau nggak mau ada satupun yang di luar Ansar mendengar pembicaraan. Akhirnya ketika di majelis itu hanya ada Nabi dan para Ansar radhiyallahu taala anhum, Nabi memulai pembicaraan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi langsung to the point kepada Ansar. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha alayya fi anfusikum. Wahai Ansar, telah sampai ke telinga saya ucapan-ucapan tajam kalian. Semoga Allah maafkan Rasul. Kalau susah aja kita yang dipanggil. Lupa nih sama teman lama. Pokoknya ucapan-ucapan demikian udah sampai ke telinga saya ini. Tapi Nabi nggak sebutin. Ucapan-ucapan kalian itu udah sampai ke telinga saya. Dan ketidaknyamanan hati kalian terhadap kebijakan saya sudah ketahui. Tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab dan memberikan justifikasi, Nabi langsung melanjutkan sabdanya. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Wahai Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu zikir, tidak tahu sujud, tidak tahu ruku, tidak tahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui diri saya. Ingat itu Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan waktu itu aku datang kepada kalian, kalian miskin, kalian gak dipandang. Peradaban kalian tidak dilirik oleh orang-orang lain. Lalu Allah kayakan kalian melalui diriku. Sekarang kita buka Fatu Mekah. Allah kayakan kalian melalui diriku. Bukankah demikian kaum Ansar? Ansar nunduk saja. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah kalian dulu berperang saudara satu dengan yang lain, Aus dan Khazraj, dua kabilah dari kaum Ansar yang selalu berperang dan tidak pernah damai kecuali setelah kedatangan Nabi SAW. Bukankah kalian hidup dalam peperangan, lalu Allah satukan kalian, Allah berikan kalian hidup yang damai melalui diriku. Semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nabi memulai dengan menyebutkan jasa-jasa beliau. Dan mereka hanya mengatakan, seluruh Ansar yang menghadiri ruangan tersebut mengatakan, Allahu wa rasuluhu amannu afdal. Betul ya Rasulullah, bahkan karunia-karunia Allah lalu jasa-jasa engkau lebih banyak lagi dari yang engkau sebutkan. Betul, kita nggak bantah, benar itu semua jasa-jasa engkau setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ansar diam, malu, nggak berani berargumentasi di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi melanjutkan, ya ma'syaral Ansar, ala tujibuni. Wahai Ansar, kenapa kalian nggak bantah? Kenapa kalian nggak jawab? Ayo jawab, bantah saya. Lalu Ansar hanya mengatakan, bimadza nujibuka ya Rasulullah, lillahi wa rasulihi al-man wal fadal. Dengan apa kami membantah engkau wahai Rasulullah, sedangkan seluruh karunia dan jasa hanya milik Allah lalu milik engkau Rasulullah SAW. Kita nggak bisa bantah dan kita nggak punya bantahan kepada engkau. Lalu Nabi SAW melanjutkan,
Ya ma'syaral ansar, amma wallahi law syi'tum laqultum falasaddaqtum wala suddiktum. Wahai ansar, kalau kalian mau, kalian bisa membantah. Kalau kalian mau, kalian pun juga bisa menjawab dengan mengungkit jasa-jasa kalian. Dan kalian benar, dan kalian akan dibenarkan. Kalian bisa menjawab, ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalian kalau mau, kalian bisa menjawab, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh orang-orang Mekah, lalu kami yang mempercayai dan membenarkanmu. Wa makhzulan fanasarnak, dan engkau datang ke kota Madinah dalam kondisi hina, nggak punya apa-apa engkau ya Rasulullah. Datang berdua sama Abu Bakar, nggak punya apa-apa, nggak bawa kerajaan, nggak bawa pasukan, dan kami yang menolong kau selama ini. Kami yang menolong kau di perang Badar, kami yang menolong kau di perang Uhud, kami yang menolong kau di perang Khandaq, kami yang bersama engkau membuka Fatu Mekah, kami yang baru saja berperang dengan engkau di perang Hunain dan ngepung di Taif. Kami yang menolong engkau selama ini. Wa taridan fa'awaina, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kota Madinah dalam kondisi diusir? Engkau kan diusir, mau dibunuh, dan kami yang memberikan tempat, rumah, masjid kepada engkau. Wa ailan fa'asainak, dan engkau datang kepada kami nggak punya duit, nggak bawa apapun, nggak bawa emas, nggak bawa perak, nggak bawa harta, dan kami yang kasih fasilitas dan menservis kamu selama ini. Semua dari kami meminta engkau tinggal di rumahnya, dan tunjuk spot manapun kita akan bangunkan rumah untuk engkau Rasulullah. Nabi ingin mengatakan, kalau engkau mengatakan demikian, kalau kalian mau mengatakan demikian, kalian bisa. Dan aku nggak bisa bantah. Kalau kalimat-kalimat di atas kalian ucapkan untuk membantah ucapanku yang tadi di atas, semua akan membenarkan, saya akan membenarkan, Muhajirin akan membenarkan, sejarah akan membenarkan, karena benar kalian menolong saya, kalian yang membantu saya, kalian menservis saya. Tapi tidak kalian ucapkan. Maksudnya Nabi tahu kalian tuh orang-orang baik, kalian nggak suka ungkit jasa, kalian tuh orang-orang mulia. Makanya kalian hanya mengatakan semua yang kami dapatkan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun jasa yang diungkap oleh kaum Ansar. Oke, kaum Ansar, intinya begini. Ini bukan masalah jasa. Saya ingin menjelaskan bahwa saya sayang kepada kalian. Masalahnya, awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman yuslimu wa wukiltum ila islamikum. Wahai kaum Ansar, apakah kalian cemburu? Apakah kalian marah? Apakah kalian tersinggung? Apakah kalian galau karena sampah-sampah dunia yang aku berikan kepada sebuah kaum agar mereka masuk Islam? Dan aku tidak berikan itu kepada kalian karena aku sudah yakin dengan iman kalian, yakin dengan keislaman kalian, yakin dengan keyakinan bahwa ada pahala di balik setiap peperangan, ada surga di balik peperangan, ada bidadari di balik peperangan. Kalian gak butuh itu. Saya kasih 100 onta kepada Sofwan bin Umayyah bukan karena saya cinta kepada dia melebihi kalian, tapi biar dia masuk Islam. Saya kasih itu ke Malik bin Auf itu bukan karena saya lebih cenderung kepada dia, tapi agar dia masuk Islam. Saya kasih Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid agar iman mereka kokoh. Saya kasih ke Hakim bin Hizam agar iman dia bertambah, tidak lebih tidak kurang. Itu duit hanya saya kasih untuk menambah keimanan mereka. Adapun kalian, saya nggak ragukan keimanan kalian. Kalian yakin kepada surga, kalian yakin kepada akhirat, kalian yakin kepada kehidupan setelah kematian. Ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar, ala tardaun, tidakkah kalian ridha an yadhhaban nas bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'syaral Ansar, tidakkah kalian ridha manusia pergi dengan membawa onta dan kambing, dan kalian pergi dan membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya akan pulang bersama kalian. Kita pergi ke kota Madinah habis ini.
Tinggalkan manusia dengan sapinya, dengan kambingnya, dengan untanya. Aku akan ikut dengan kalian. Tidakkah itu cukup bagi kalian? Manusia pergi membawa sapi, membawa unta, membawa kambing, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Masyarakat, itu semua diam, semua nangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu, nangis malu, nangis gembira. Hadirin tahukah bahwa salah satu penyebab Ansor baper itu karena ketika di Fatu Mekah mereka berpikir Nabi SAW tidak pulang bersama mereka di kota Madinah. Jadi mereka berpikir Nabi akan stay di Mekah, nggak pulang ke kota Madinah. Dan itu sempat mereka utarakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau ikut kami nggak pulang ke kota Madinah? Semua udah galau, semua udah takut, semua ingin Nabi. Ansor nggak cinta dunia, hadirin sekalian. Itu semua harta dikasih kepada Nabi SAW. Kita tahu riwayat Abdurrahman bin Auf, ketika ada Ansor mengatakan, saya punya 2 kebun, antum ambil salah satunya, dan aku punya 2 istri, anak ceraikan, antum ambil salah satunya. Ansor nggak cinta dunia. Mereka cari Nabi SAW. Tapi mereka melihat indikator-indikator menunjukkan Nabi lupa dengan mereka. Makanya pada saat Fatu Mekah mereka bertanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai Ansor, tenang aja, aku hidup di mana kalian hidup, dan aku mati di tempat kalian mati. Tapi begitu perang Hunain goyah lagi, karena melihat mereka nggak dapat apa-apa. Mereka melihat Nabi sibuk dengan kaumnya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian ridho manusia pergi membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW, itu mereka nangis haru, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mereka puas Nabi bersama mereka. Lalu Nabi mengatakan, walladzi Muhammadun biyadi, demi Allah, demi Allah yang diri Muhammad ada di dalam genggamannya, laulal hijrah la kuntu imran minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku bagian dari kaum Ansar. Lau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau manusia pergi melewati sebuah lembah dan Ansar pergi melewati lembah yang lain, maka aku akan mengikuti lembahnya Ansar. Allahu Akbar. Siapa nggak terharu? Antum pulang lewat Fatmawati, lalu ada orang lewat Antasari, Nabi memilih Fatmawati biar ikut antum. Siapa nggak terharu, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Lalu Nabi SAW menutup sabdanya dengan mengatakan, Allahumma arhamil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'il ansar. Dan rahmatilah anaknya Ansar. Wa abna'i abna'il ansar. Dan cucunya kaum Ansar. Bayangkan, setelah kalimat-kalimat tajam tersebut, kalimat-kalimat nggak pantas itu, Nabi tutup mendoakan orang-orang yang mengucapkan demikian. Kemana kita dengan akhlak Nabi SAW? Itu sedih, mereka menangis, mereka bangga, mereka haru, bercampur menjadi satu. Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi pun izin untuk pamitan, mereka pun membubarkan diri mereka dan pulang ke kemah masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim, riwayat Ibnu Hisham, riwayat Ibnu Ishaq, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lain. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pelajaran yang kita bisa jadikan oleh-oleh pulang dari masjid ini. Yang pertama, Nabi ingin mengajarkan kita bahwa reward dunia itu tidak ada arti apapun. Penghargaan duniawi itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang imannya sudah tinggi, Nabi tidak berikan dunia kepada mereka. Yang Nabi berikan dunia adalah kepada orang-orang musyrik, orang kafir. Makanya dalam Islam ada konsep mu'allaf. Dalam surat Taubah ayat 60, mu'allaf itu berhak dapat zakat. Siapa mu'allaf? Orang-orang yang hatinya sedang ditundukkan dan diraih simpatiknya, sehingga dia mau memeluk agama Islam atau kokoh keislamannya. Adapun orang-orang yang kuat imannya, tidak. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari menyatakan, inilah uti rajulan wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Aku memberikan hadiah kepada seseorang, padahal
saudaranya lebih aku cintai daripada dia. Kenapa? Karena aku khawatir dia diadab di dalam api neraka. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita evaluasi. Ketika kita hijrah, tujuan kita akhirat. Kita hijrah itu untuk mencari surga. Kita hijrah untuk selamat di alam kubur. Jangan sampai kita hijrah hanya ingin mencari dunia. Kita keluar dari pekerjaan kita yang haram hanya ingin mendapatkan pekerjaan halal dengan omset yang 2, 3 atau 4 kali lipat. Tidak, itu bukan hijrah. Kita datang ke majelis taklim seperti ini niatnya untuk dapat jodoh yang cantik, yang soleh, yang hijabers, atau yang sebaliknya anak band insaf ngaji di Al-Azhar dan seterusnya. Ini bukan hijrah. Orang-orang terdahulu hijrah untuk mencari dunia, untuk mencari surga. Makanya kita tahu bersama dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh salah satu ashabus sunan, ada seorang badui. Setelah masuk Islam, dia berjihad, dan setelah dibagikan hantar rampasan perang, tibalah giliran dia dan dia menolak. Ketika dia menolak, ditanya, kok nggak ambil? Kata dia, aku ikut perang bukan untuk ini, tapi agar anak panah musuh menembus leherku bagian depan dan tembus ke belakang. Aku ingin surga, ikut ini. Aku ini beriman mau cari surga, bukan mau cari duit. Aku datang ke pengajian mau cari surga, bukan mau cari duit, bukan mau cari jodoh, bukan mau cari calon mertua, calon menantu dan lain-lain. Aku mau cari surga. Apa kata Nabi? Intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Akhirnya tibalah peperangan berikutnya. Lalu setelah peperangan usai, beberapa sahabat memandu sebujur jenazah yang telah terbaring kaku. Lalu ketika Nabi melihat, Nabi kaget. Dan Nabi bersabda, ahu, ini bukannya yang nanya dulu ya? Iya ya Rasulullah. Nabi kaget karena jenazah ini profilnya persis dengan apa yang diucapkan orang tersebut ketika hidup. Jenazah ini meninggal dalam kondisi anak panah menembus lehernya dari depan ke belakang. Lalu kata Nabi, sadaqallah fasadaqah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah wujudkan cita-citanya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara orang yang hijrah ketika dia keluar dari pekerjaan yang haram, lalu dia berusaha fight 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hanya membatasi diri dengan pekerjaan yang halal, tapi ekonominya tidak bisa sebaik semula. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tinggalkan hijrahnya tersebut. Dia kembali ke kegemerlapan dunia. Ini keliru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ini. Kita nyari surga. Kita ingin surga, bukan ingin dunia. Kalau ingin dunia, buat apa kita hijrah? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadikan sabda Nabi sebagai prinsip, ala tardaun, tidakkah kalian ridho ketika manusia pulang membawa unta dan sapi, kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, tidakkah antum ridho ketika sebagian orang pulang dari kantornya, dari kafe, membawa skor pertandingan semifinal, malam ini semifinal ya, dan antum pulang membawa sabda Nabi SAW. Ini yang antum harus andalkan. Orang pulang bawa skor pertandingan semifinal, antum pulang bawa sabda Nabi, antum pulang bawa ayat Al-Quranul Karim. Itu yang antum harus bayar, antum harus banggakan. Ketika sebagian ahli dunia pulang membawa uang, antum membawa hafalan Al-Quran, antum membawa zikir. Ketika sebagian orang pulang membawa hangout dan clubbingnya, antum pulang membawa tahajud dan qiyamul lail. Itu manusia. Tidakkah kita ridho ketika kita berangkat pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, sedangkan manusia sibuk dengan dunia. Ketika sebagian teman-teman antum pergi ke Australia untuk menonton konser musik, dan antum pergi ke Mekah untuk tawaf di Baitullah. Ini kan Desember ini pada mau ke Australia katanya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Siapa yang udah punya tiket? Kemana iman? Kemana Islam? Sudahkah Anda menginjakan kaki di Baitullah?
di Masjid Nabawi. Berapa kali kita di Raudhah. Bal tu'thirunal hayatud dunya. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahlu dunia membanggakan dunianya, kita bangga dengan sunnah Nabi kita. Kita bangga dengan syiar-syiar Islam. Ketika sebagian orang keluar dari klub-klub malam, kita bangga dengan keluar dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman, itu Islam, itu hijrah. Kalau kita dulu dunia, lalu hijrah cari dunia lagi, apa bedanya? Dan itu syirik kecil, syirik hadirin. Hud ayat 15, Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Dan barang siapa yang beramal soleh, salah satu amal soleh hijrah, salah satu amal soleh taubat, yang dia cari dunia. Cuman beda casing aja. Tapi dunia lagi, pengen kehidupan mewah. Apa kata Allah SWT? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita kasih yang mereka inginkan dan mereka nggak akan dizalimi sama Allah. Bisa kok, bisa dapat tuh. Jadi ada orang yang ngaji tujuannya pure nyari jodoh, pure, nggak tertarik ayatnya, haditsnya, pesan-pesannya, pure nyari jodoh. Dapat tuh jodoh kata Allah, dapat. Tapi baca ayat berikutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka tidak punya tempat di akhirat kecuali neraka. Kita hijrah untuk akhirat. Kita hijrah untuk surga. Kita hijrah untuk agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempatnya di surga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dan bertahanlah. Di akhir riwayat itu Nabi berkata kepada Ansar sebelum bubar, kata Ansar, an yakuna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Wahai Ansar, setelah aku wafat akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka bersabarlah sampai kalian ketemu lagi denganku di telaga Haud. Apa kata para ulama? Kata para ulama, untuk Ansar, untuk orang-orang yang berhijrah, untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bertauhid, untuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk para ahli tahajud, para ahli qiyam, para ahli siyam. Hadiah mereka surga, bukan sampah dunia. Hadiah mereka air di telaga Haud, telaga Nabi SAW. Pada saat itu Nabi yang menyuguhkan kepada antum semua, padahal antum nggak pernah berkenalan dengan beliau ketika di dunia. Nabi yang menservis satu-satu gelas itu diberikan Nabi SAW kepada umatnya. Ummati. Itu reward kita. Adapun ahli dunia, ya dunia memang. Kan Nabi mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallah janaha ba'du ma saqat kafiran syurbata ma. Kalau dunia itu senilai salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah akan berikan minum. Jadi kalau antum melihat orang terkaya pertama di dunia orang kafir, kedua di dunia orang kafir, ketiga di dunia orang kafir. Jangankan dunia, 10 orang terkaya di Indonesia itu 90% orang kafir. Itu berarti dunia nggak ada artinya. Lalu kita hijrah untuk itu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mengatakan kepada Ansor, kenapa sih antum nggak ada yang dikasih unta, nggak ada yang kasih kambing, nggak ada yang sapi? Karena unta terlalu murah buat kalian, sapi terlalu murah untuk kalian. Kalian levelnya bukan itu. Kalian telaga, kalian surga, kalian bidadari. Level kalian itu istana nanti, bukan kenikmatan dunia. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan bersama. Lalu pelajaran yang berikutnya dari hadis di atas, lihat bagaimana adab Ansar. Adab Ansar ini mengajarkan konsep hidup di dalam kehidupan kita. Ansar tidak mau mengungkit jasa mereka padahal kesempatan itu ada. Padahal mereka diserang dalam tanda kutip. Diserang oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan jasanya. Orang kalau sudah digitukan terpancing untuk menyebutkan jasa. Lo kan begini, lo kan numpang makan di sini, lo kan begini, lo begini, enak aja. Kan gue yang ngepel, gue yang bayar listrik, gue yang ini dan lain sebagainya. Akhirnya kepancing. Ansor enggak, diam.
dan mengembalikan semua itu kepada karunia Allah lalu jasa Rasulullah SAW. Itu seorang muslim. Seorang muslim, sebanyak apapun tahajud kita, sebanyak apapun hari-hari kita berpuasa, sehebat apapun effort kita dalam dakwah, jangan sebut jasa-jasa tersebut. Selalu mengatakan lillahi wa li rasulihil mannu wal fadl. Karunia itu hanya milik Allah. Dan saya bisa begini karena jasa-jasa Rasulullah SAW. Itu seorang mukmin. Sebanyak apapun amal kita, walaupun miliaran uang sudah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan ungkit jasa. Ulama Mesir mengatakan kalau Anda melakukan amal soleh, ambil ingatan Anda dan buang ke laut. Udah lupain. Jangan diingat. Jangan diungkit. Yang harus kita pikirkan kewajiban, bukan apa yang sudah kita lakukan. Hanya orang yang gagal yang selalu menceritakan jasa-jasanya. Karena jasa-jasa kita nggak ada apa-apanya. Kalaupun ada apa-apanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah dapat bisi dari langit, selamat amal ibadah Anda diterima, nggak ada bisi tersebut. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, contohlah kaum Ansar, mereka nggak sebut jasa mereka walaupun mereka terdesak, walaupun mereka terpancing, walaupun mereka bisa angkat. Dan Nabi katakan kalau kalian sebutkan jasa itu, saya akan benarkan. Lalu yang ketiga, pelajaran yang terakhir pada kesempatan kali ini, Nabi mengajarkan kepada kita seorang muslim, anak muda muslim itu nggak boleh baper, ya, nggak boleh baper. Lihat Nabi SAW. Coba kalau Nabi baper, itu dalam loh, Bu. Allahumma apa tadi? Yaghfirullahu li rasulil, ya Allah ampuni Rasulullah SAW. Coba kalau Nabi kayak kita langsung left group, kan repot. Oh, gue left group aja deh, nyebelin nih Ansar. Iya kan, kita dikit-dikit left group, dikit-dikit left group, dikit-dikit left group, subhanallah. Nabi enggak, ini dalam. Jangankan umat, kita digituin murid kadang ngamuk loh. Jangankan murid teman sama kita, semoga Allah mengampuni antum, maksud lo kan pasti begitu. Emang gue kenapa? Padahal jelas-jelas dia maksiat. Ini umat yang selama ini dididik, dibina, diajarin, tiba-tiba Allahumma ya Allah ampunilah Rasulullah SAW. Nabi nggak baper. Makanya kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Orang yang cerdas itu apa? Kata Imam Syafi'i, orang yang cerdas itu al-fatinul mutaghafil. Orang yang cerdas itu otaknya encer dan nggak baperan, nggak sensi. Oke. Itu orang cerdas. Easy going, cuek, agak easy going, tapi cuek yang positif. Itu orang cerdas. Dan memang taghaful, memang nggak baperan, itu dibahas para ulama klasik terdahulu. Imam Ahmad bahas, Imam Syafi'i bahas. Itu emang nggak bagus. Jadi seorang muslim itu nggak boleh baperan, nggak boleh ngambekan, nggak boleh sensi, nggak boleh cepat tersinggung. Nabi mengajarkan kepada kita tetap tenang, bahkan closing statementnya adalah doa kepada kaum Ansar. Ya Allah maafkanlah kaum Ansar. Dalam riwayat ya Allah rahmati kaum Ansar. Itu seorang pemimpin. Dan itu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita SAW. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Ya, syukuran Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah semua kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi ada satu pertanyaan sebelum kita mulai sesi tanya jawab Ustaz. Dan ini menarik ya. Kalau tadi melihat pemaparan yang tadi Ustaz sampaikan, terkesan bahwa ketika orang berhijrah itu ada larangan-larangannya Ustaz, atau ada halal yang menjadi haram bagi dirinya. Yaitu kalau tadi Anda bisa ambil, kita dilarang kaya, kita dilarang mengharapkan jodoh, kita dilarang mengharapkan hal-hal yang lain selain surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pernyataan ini? Iya, terima kasih Jazal. Semua tentang motif. Semua tentang motif. Yang jadi masalah adalah motif Anda tuh apa? Motif saya apa? Motif Fani jadi host tuh apa? Jadi motif saya ketika mengisi kajian di Rabu malam tuh apa sih? Motif Fani jadi host tuh apa? Motif antum datang tuh apa? Bukan dapat apa nggak dapat. Dan Allah jamin barang siapa yang motifnya akhirat dunia tuh dapat. Kan kita sudah sering dengar ustadz-ustadz kita bilang bahwa Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia menjadi motifnya,
dunia menjadi impiannya, dunia menjadi cita-citanya, farraqallahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya berantakan, berantakan dah, nggak ada yang kelar, selesai sini berantakan sini. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan buat dia dihantui kemiskinan. Kemiskinan itu ada di hadapan mukanya, paranoid, parno dengan kemiskinan. Pokoknya takut miskin, takut miskin, takut miskin. Terus apa yang didapatkan dari dunia? Walam ta'ti dunya illa ma quddirallah. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia. Jadi kalau Allah takdirkan tahun ini kita dapat 70 juta, sehebat apapun ambisi kita dalam dunia 70 juta, nggak mungkin 71 juta itu nggak mungkin. Jadi nggak ada gunanya. Dan itu kita kena tuh. Hud 15, nar, neraka di akhirat kelak. Dan sebaliknya Nabi menyatakan, wa man kanatil akhirah hammah, barang siapa yang motifnya, cita-citanya adalah akhirat, jama'allahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya selesai, clear, dimudahkan, dirampungkan, dapat semuanya tuh. Lalu apa kelanjutannya? Dan Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya. Tenang hidup, nggak takut miskin, nggak parno, berani, nggak khawatir. Wata'ti dunia wahya ragimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam kondisi hina. Dunia yang datang ke antum, bukan antum yang ngemis kepada dia. Tinggal antum mau terhormat atau diinjek-injek sama tuh dunia. Kalau kita mau diinjek-injek dunia, ya udah terus ngarep terus, ngejar. Antum di PHP-in dunia terus. Tapi kalau antum punya izzah, antum orientasi akhirat, tuh dunia datang, demi Allah datang. Dan sudah terbukti. Dunia datang kepada Nabi SAW, dunia datang kepada Abu Bakar, dunia datang kepada Umar, dunia datang kepada Utsman. Semua yang kita bicarakan bukan dapat atau nggak dapat dunia, bukan boleh apa tidak boleh dunia. Kita tahu Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Umar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kita naik satu tingkat lagi di level para nabi. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Yusuf gubernur, Nabi Daud kaya. Intinya bukan kaya atau miskin, tapi motif Anda apa ketika hidup? Motif Anda apa ketika hijrah? Motif Anda apa ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang ke pengajian, niatnya akhirat atau mencari dunia? Ini yang jadi masalah. Dunia terlalu murah, makanya Nabi tidak kasih ke Ansor. Ansor sudah dipersiapkan haud oleh Nabi SAW. Tinggal itu dikembalikan kepada kita, maukah kita haud atau kita cari dunia. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang perlu kita camkan. Oke, kalau dengan hadis yang kita sering tahu Ustaz, bahkan kita mengandalkan itu sebagai tujuan kita ketika kita hijrah. Barang siapa yang meninggal sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Tapi kenyataannya banyak teman-teman kita juga ketika hijrah, setelah hijrah sulit hidupnya. Bagaimana dengan Nabi SAW bersabda, coba diulang tadi apa? Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Surga lebih baik nggak, Van? Much better. Sudah selesai. Anggapnya begitu hijrah jatuh miskin, langsung di penjara, seumur hidup pula, nggak punya apa-apa, tapi masuk surga, selesai. Masih kontrak Ustaz? Masuk penjara udah. Jadi habis dia asyhadu alla ilaha illallah, masuk penjara, dipikir mungkin dianggap tahanan politik atau apa, penjara seumur hidup, surga. Itu udah selesai. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi anggapnya nggak dapat apa-apa dari, atau habis asyhadu alla ilaha illallah atau astagfirullah wa atubu ilaih dibunuh misalnya, selesai surga. Subhanallah. Jadi kalau nggak ada jawaban panjang kecuali jawaban singkat itu, selesai masalah. Kan Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Allah kan nggak sebut barang, Allah nggak sebut merek, Allah bilang ganti lebih baik. Dan yang kedua, nggak sesimpel itu juga. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari kehidupan dunia juga. Tapi yang jadi masalah, kita ini terlalu menilai dunia dari sisi materi. Dunia kan bukan hanya materi. Dunia masih banyak ruang dari dunia yang belum kita isi. Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan rasa nyaman di dalam hidup. Dan itu banyak. Dan yang memberikan testimoni bahwa hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bahagia, walaupun dia nggak punya apa-apa, itu bukan 1, 2, atau 3,
3 orang. Oleh karena itu kita harus semangat dalam menggapai dunia. Ada salah satu narapidana wanita di penjara tersebut digelar kajian rutin dan napi ini itu beberapa waktu ke depan dalam waktu yang cukup singkat itu akan bebas. Dia akan bebas. Nah, orang tuh napi yang akan bebas tuh gimana perasaannya? Senang, udah ingat rumah, ingat suami, ingat anak. Kan ini napi wanita. Tapi napi ini enggak, Pak. Napi ini galau. Bahkan dia meneteskan air mata. Mungkin perempuan kali ya, dia meneteskan air mata. Lalu di hari-hari terakhirnya di penjara, dia curhat ke salah satu pendakwah yang ngisi di penjara tersebut. Kata dia, memang di satu sisi saya pengen keluar. Saya ingin ketemu anak, saya pengen ketemu suami. Tapi di sisi lain dari hati saya, dan ini sangat besar, saya tidak mau keluar. Karena saya nyaman di sini. Saya bisa belajar Al-Quran. Saya bisa mempelajari sunnah Nabi SAW. Di sini saya bisa tahajud. Saya biasa puasa sunnah. Kalau saya boleh teriak, saya nggak mau keluar. Begitu saya dengar ucapan dia, saya langsung ingat surat Yusuf. Kalimat yang sama yang dikatakan Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya mimma tada'unani ilayhi ya Rabbi. Penjara lebih aku sukai daripada zina yang mereka tawarkan. Hadirin yang dirahmati. Orang tuh kalau udah dapat hidayah, penjara aja enak, Fan. Nggak mau keluar, dia nangis. Nangis dia. Nangis. Karena nikmat, sujud tuh nikmat. Yang jadi masalah kita khusyuk nggak selama ini sujud kepada Allah. Rukunya nikmat. Yang jadi masalah selama ini kita rukunya khusyuk nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, dunia terlalu murah untuk dijadikan tujuan hidup kita. Makanya Nabi menawarkan akhirat kepada Al-Ansar. Allah Ta'ala bisa. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khair. Oke, kita buka sesi tanya jawab, silakan. Oke guys, kita punya waktu memang agak short untuk tanya jawab, tapi insya Allah kita ada tanya jawab nanti di bawah lagi, mungkin ada pertanyaan yang pengen diutarakan lagi kepada Ustadz. Jadi kita batasi di 1 brothers dan 1 sisters. Silakan brothers yang mau bertanya. Ya, 1. Oke, silakan mikrofon, sebutkan nama dan tempat tinggal. Ya, nama dan tempat tinggal, silakan. Sisters yang mau bertanya mungkin bersiap mikrofon. Silakan. Atau kita bisa guys sebelum berakhirnya kajian kita bisa tetap dulu di dalam ya, jangan pulang dulu, jangan beranjak dulu. Stay dulu ya. Stay dulu. Supaya lebih baik. Pecah konsentrasi, kita lebarkan sedikit materi. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelar dari Bekasi, Ustadz. Gilang? Gelar. Oke, silakan Gelar. Saya mau tanya Ustadz, di saat kita sudah meyakini kalau kita sudah mengambil langkah untuk hijrah, Ustadz, terus gimana caranya kita meyakini lingkungan di keluarga kita kalau langkah ini udah yang paling terbaik, sedangkan di lingkungan keluarga itu sulit untuk menerima itu, Ustadz. Itu caranya gimana meyakinkan seperti itu, Ustadz? Proofingnya gimana ya kepada keluarga dan sekitar kita bahwa inilah yang terbaik begitu ya? Meyakinkan keluarga kalau ini sudah ini, tapi dari lingkungan keluarga itu masih menolak, Ustadz. Ya, terima kasih Gelar atas pertanyaannya, pertanyaan bermanfaat. Siapa nanya tadi, Mas? Gelar. Oh, Gelar. Gelar namanya. Gelar. Namanya Gelar. Oh ya. Iya, Mas Gelar. Buat Mas Gelar dan kita semua, tanpa terkecuali yang berbicara pada detik ini, bahwa ketika kita bertaubat dan berhijrah, kita akan mendapatkan tantangan, kita akan mendapatkan ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir
mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji mereka. Jadi ketika kita bertaubat dan berhijrah, pastikan kita sadar bahwa kita akan menghadapi ujian demi ujian demi ujian. Oleh karena itu, setelah kita berhijrah, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi konsentrasi pertama kita itu diri kita. Sebelum kita bicara keluarga besar, sebelum kita bicara tetangga, sebelum kita bicara dakwah di masjid kampus, dakwah di masjid RT, diri Anda dulu. Karena Anda tuh belum tentu survive juga. Kan kita istiqomah, kita hijrah dan kita ingin istiqomah. Antum rencana istiqomah sampai tahun berapa hadirin? Rencana. Kan Ada sampai masukan, mati. Iya, sampai mati kan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Dan itu panjang. Nah, sebagian dari orang yang hijrah itu prematur. Langsung mikir orang lain. Kan memang manusia itu kan penyakitnya begitu. Langsung mikir orang lain, Kita dulu. Seperti tadi, gimana cara meyakinkan keluarga bahwa yang kita jalani itu benar? Hadirin, langkah pertama, lakukan perubahan pada diri sendiri. Itu kalau kita benar-benar berubah, itu orang rumah secara otomatis akan berpikir. Kalau misalnya kita hijrah nih, kita taubat, kita belajar, kita amalin. Lalu kita tahu bahwa konsep Islam itu berdiri dengan kedua kakinya sendiri, nggak minta-minta. Bahkan minta-minta dicela oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita yang awalnya suka minta orang tua, yang awalnya suka minta kakak, begitu hijrah berhenti itu minta-minta. Kira-kira orang rumah mikir nggak? Mikir. Sebelum hijrah kita bangun pagi jam 6:30, 7:30, 8, 8:30 pagi. Setelah hijrah jam 3 udah bangun. Walaupun hari-hari pertama dipikir maling oleh orang rumah karena dia nggak pernah, pokoknya kamarnya nggak pernah ada tanda kehidupan ya jam 3. Jangan-jangan maling dari atas. Tapi orang kan mikir, iya nih dia belajar apa sih? Nggak pernah, 30 tahun gue jadi kakaknya nggak pernah ngeliat dia tahajud, sekarang dia tahajud. Terus juga bukan hanya tahajud, dia siapin siapin air panas buat keluarga di rumah. Terus orang tuanya disiapin misalnya minuman-minuman hangat, itu kan mikir. Terus begitu belajar, tahu berbakti kepada orang tua, dan Nabi bersabda misal anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Bukan artinya hak milik ya. Hadis ini sababul wurudnya atau sebab disabdakannya itu ketika ada seseorang komplain dimintain terus sama bapaknya. Jadi Nabi mengatakan dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Artinya kapanpun orang tua meminta jangan boleh nolak, harus ngasih dan jangan ngedumel. Dan kasih orang tua itu luar biasa. Jadi semenjak hijrah selalu kirim rekening ke rekening ibu, ke rekening ayah. Terus antum ingat lagi sabda Nabi silaturahim, dan Nabi juga bersabda, antum ingat hadisnya bahwa sebaik-baik sedekah adalah kepada dzi rahimin kasyih, ke saudara yang buruk akhlaknya. Jadi antum transferin tuh semua. Kira-kira mereka mikir nggak? Mikir mereka. Ini bener nih ajarannya nih. Buktinya semenjak ngaji selalu transfer duit ke rekening aku rutin lagi. Iya, pasti kan orang, bagus nih ajarannya. Suruh ngaji terus aja. Siapa tahu ngaji terus, iya. Lo bener nggak tuh? Iya kan. Terus belum lagi antum belajar hadis tentang berbuat baik kepada tetangga. Lalu baca hadis bahwa
Nabi SAW bersabda, Jibril selalu menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Mulailah dari hari ini antum kasih tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, depan, belakang. Apalagi kalau madhab antum 40 rumah depan, 4 rumah belakang, kanan, kiri. Oh, itu kan semua yakin pasti support antum lah, gitu loh. Asal antum yang penting diamalin. Itu antum nggak perlu bicara, nggak perlu pidato, nggak perlu ngumpulin orang tua, bokap, nyokap, tante, om, kakak, adik, terus antum pakai mic lalu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nggak perlu. Orang percaya antum bener deh. Asal begitu, diamalin aja. Itu paling enak. Nah, yang masalahnya kan kita pengen instan. Langsunglah broadcast ke grup keluarga. Terus juga broadcastnya kadang-kadang masalah yang sensitif, nggak ada basa-basi. Lalu suruh bertobat semua anggota keluarga. Iya benar, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi otomatis kalau antum bekali diri antum berubah, bekal antum kuat buat istiqomah dan orang-orang lain akan melihat dengan cara yang lebih elegan daripada antum dakwahi satu demi satu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Gelar gitu enggak di rumah? Ngumpulin? Enggak, sebenarnya bukan, maksudnya gini Ustaz. Salah. Bukan. Jawab panjang lebar salah. Aku nggak menghargai saya. Nah, maksudnya bukan apa kita mendakwahi keluarga, bukan Ustaz. Kayak misalnya, contohnya kalau yang taruh dari rezeki yang kita bawa itu masih ada sangkut paut yang entah yang subhat atau yang haram gitu, dan itu keluarga mengetahui itu gitu, dan kita berstatement kalau apa ini udah nggak bener nih gitu Ustaz, ini udah nggak bener, dan sebenarnya lingkungan keluarga itu tahu gitu Ustaz, dan apa. Nah, ini harta antum atau harga keluarga? Kenapa Ustaz? Harta antum atau harta keluarga? Harta keluarga atau harta antum? Harta anak Ustaz. Jadi anak bawa ke bawa ke rumah tuh masih ada yang subhat atau yang haram gitu, dan di keluarga itu mengetahui, dan apa saya bilang kalau ini masih ada yang seperti ini loh gitu, terus dan keluarga itu apa seakan-akan menutup mata begitu Ustaz. Kan antum yang bawa tadi. Iya. Lo nggak? Ini gimana sih? Oke. Ada dua. Kita ada sesi tanya jawab yang bisa lebih detail di bawah mungkin. Oh iya. Boleh. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi ya Mas Sisters, ya Mas Gelar. Ya, nanti kita biar lebih detail gitu kan. Siapa tahu ada mau sebut nama di bawah. Ya. Oke, jazakallahu khair Mas Gelar. Sister Said yang sudah siap pertanyaannya. Dan ini last question. Ini pertanyaan terakhir, mungkin nanti kita bisa lanjut di bawah insyaallah taala. Ya, mohon jangan ada yang berdiri dulu sampai Ustadz selesai menyampaikan materi. Silakan Sister. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tone suara bisa dinaikkan? Bisa agak lebih keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Isti. Ya, Mbak Isti. Saya mau menyampaikan sekaligus menanyakan, mudah-mudahan berkesesuaian dengan tema kita kali ini, yaitu tidakkah kalian ridho? Karena banyak hal kejadian saat ini yang membuat kita tidak ridho atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di belahan bumi manapun. Dan sebelum sampai di masjid ini, saya diamanahi teman saya. Muslimah saudara kita di Papua yang saat ini dia kebingungan dan menanyakan karena mereka merasa terpojok dan juga merasa dalam beberapa hal terintimidasi, lebih-lebih karena setelah bergulirnya kejadian-kejadian terakhir ini di Jakarta. Nah, yang ingin dia sampaikan, banyak pertanyaan dia yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya. Yang ingin dia tanyakan adalah bagaimana mereka harus bersikap, karena beberapa kejadian itu sudah mengintimidasi dan ajakan atau hasut dari warga di sana sudah cukup frontal. Juga dia bertanya kenapa Muslim di Jakarta
tidak bisa melakukan hal yang sama bantu kita di sini. Di situ saya benar-benar tidak bisa menjawab, tapi saya janji sama dia untuk mengangkat ini dan menanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Jadi mohon bimbingannya Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Mbak Isti. Mbak Isti. Terima kasih Mbak Isti. Yang pertama, tentu saja kita harus banyak-banyak bersyukur buat kita ya, buat kita yang ada di Jakarta. Bahwa kita nggak diuji sebagaimana Allah memberikan ujian kepada sebagian saudara-saudara kita. Kita masih terus mendengar viral yang ada di sosmed tentang Muslim saudara-saudara kita di Rohingya, lalu di Suriah juga belum selesai sampai sekarang, lalu di Palestina sempat dilarang adzan keluar masjid. Ketika kita mendengar hal tersebut, yang pertama kali kita lakukan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat aman. Kita tidak hidup di spot atau titik konflik, itu luar biasa. Kita bisa santai beraktivitas, bisa ketawa, bisa kongko selama itu masih positif, kita bisa sholat, kita bisa zikir. Dan Allah sebutkan tentang nikmat aman khusus di dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlata syita'i wa sayf, faliya'budu rabba hadzal bait, alladhi at'amahum min ju', terus apa? Wa amanahum, dan yang telah memberikan rasa aman kepada kalian. Itu dijelaskan secara khusus, karena rasa aman itu lebih berharga daripada harta. Rasa aman, apa enaknya antum punya semua, tapi kondisi kerusuhan seperti kerusuhan 98, nggak bisa kemana-mana, nggak nyaman. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana kondisi saudara kita di Rohingya, atau mungkin tadi disampaikan di Papua, kita bersyukur dulu deh, kita bersyukur. Karena kita akan ditanya oleh Allah, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang setiap nikmat yang kalian rasakan. Jadi kita nih ditanya, Anda tuh tinggal di Jakarta aman, ngapain aja? Berapa persen waktu yang Anda gunakan untuk ibadah? Berapa persen yang Anda gunakan untuk sholat? Berapa persen waktu yang Anda gunakan untuk nolong teman, nolong saudara, care sama yang lain? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan aware kepada mereka. Jadi bersyukur itu fondasi. Baru setelah kita bersyukur, iya ternyata gue beruntung banget ya. Setelah ada kata-kata itu, gue beruntung banget, baru kita akan berpikir gimana cara gue berperan untuk saudara-saudara di sana. Jadi itu poin yang sangat penting. Yang kedua, mungkin bisa disampaikan secara detail ke panitia nanti. Nanti kita bisa lanjutkan ke beberapa ke pihak-pihak yang punya akses dan berkepentingan di sana. Bismillah kita akan coba untuk lanjutkan. Karena sebagian ustadz-ustadz kita sangat memiliki perhatian untuk dakwah di sana. Yang ketiga yang perlu kita ingatkan kepada saudari kita di sana, ingatlah apa nasihat Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir. Ketika Nabi SAW melihat Yasir, Sumayyah, dan Ammar disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Jadi jangan sampai kita lepas keimanan kita. Dan itu bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Lihat pada saat kita mayoritas di sini mereka aman. Tapi ketika kita minoritas, kita diintimidasi, kita sengsara, kita dikucilkan, kita mungkin kena kontak fisik dan seterusnya. Dan harusnya saudara-saudara kita yang belum sadar tentang masalah ini membuka matanya. Anda aman itu karena Anda mayoritas. Ketika Anda minoritas, Anda tidak akan bisa tertawa seperti ini. Dan opini Anda kepada mereka akan berubah 180 derajat. Anda bisa seperti ini karena Anda mayoritas di sini.
Bahkan kita harusnya bisa diinjak-injak sama mereka. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana untuk terus sabar, untuk perbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya, beribadah di zaman fitnah, di saat ditekan, diintimidasi, itu pahalanya seperti berhijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini jangan lupa mendoakan saudara kita. Mendoakan saudara kita itu penting. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam cinta kasihnya dan kasih sayangnya itu seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh akan ikut merasakan sakitnya. Artinya ketika ada fenomena di Rohingya, di Suriah, di Palestina, di Irak juga belum selesai, di Papua, atau bencana alam di Aceh pada hari ini, kita harus mengurangi tensi senang-senang kita. Kita harus mengurangi waktu duniawi kita. Boleh senang-senang, Nabi mengatakan saatan-saatan, tapi kurangilah. Saudara-saudara kita tidak bisa tertawa di belahan dunia yang lain. Saudara-saudara kita menangis di belahan dunia yang lain. Lalu Anda bisa tertawa selama mungkin yang Anda mau, ini kan nggak fair. Kemana iman? Kemana kecintaan kepada sesama muslim? Oleh karena itu, pada saat seperti ini hendaknya kita sedikit menekan waktu senang-senang kita dan alihkan takarub kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat, dan sisihkan apa yang kita bisa buat mereka. Sumbang apa yang kita bisa untuk mereka. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, syukran jazakallahu khair Ustaz. Dan ini adalah pertanyaan terakhir ya, nanti mungkin Mbak Isti tadi dengan seperti arahan Ustadz, nanti mungkin bisa bertemu panitia untuk menyampaikan apa yang terjadi di Papua Ustadz ya, insya Allah, dan dengan izin Allah kita bisa mengakomodir apa yang terjadi di sana insya Allah ta'ala, dan insya Allah kita bisa juga melanjutkan sesi tanya jawab di atas nanti. Dan kembali kita ingatkan bahwa tadi dengan seperti apa yang Ustadz sampaikan kepada kita, jangan lupa kita tetap berdoa guys untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di segala penjuru dunia yang hari ini, di momen ini, di saat ini tengah mendapatkan musibah, dan semoga itu tidak terjadi kepada diri kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur insya Allah ta'ala. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan untuk kajian hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai, kita tutup dengan doa kafatul majelis, dan kita mohon maaf atas segala kekurangan. Iya betul. Dan sisters ini udah terlalu larut. Sisters bisa keluar dari sebelah kiri dan dan kalau bisa sisters yang datang sendiri, sekali lagi kami terus ingatkan untuk pulang lebih dulu untuk menjaga keamanan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.